Pilar 08, salah satu organisasi relawan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, resmi melaporkan Roy Suryo ke kepolisian. Laporan terhadap Roy Suryo usai heboh cuitan di X terkait tuduhan kecurangan yang dilakukan Gibran dalam debat Cawapres. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Benar juga apa yang saya katakan kemarin. Tuduhan Roy Suryo atas Gibran dalam debat Cawapres yang dimana itu menggunakan earphone dan kemudian dibantu oleh pihak dari luar untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan atau jalannya debat Cawapres. Itu adalah sebuah tuduhan yang serius, yang dimana itu bisa saja memancing amarah dan kemarahan masyarakat kepada kubu Gibran. Dan tentunya kubu Gibran yang akan dirugikan dalam hal ini. Ya, kalau memang hal itu benar, ya berarti Roy Suryo harus diberikan pujian. Tapi kalau tidak terbukti benar dan itu hanya sebuah tuduhan saja tanpa ada bukti yang jelas, dan kemudian ketika diperiksa oleh Bawaslu dan kemudian itu tidak kedapati mendapatkan pelanggaran atas tuduhan tersebut, maka seperti inilah Roy Suryo harus menerima setiap resiko yang harus dia terima sendiri. Dia laporkan ke polisi karena tidak tahu jaga mulutnya. Kita akan sama-sama saksikan beritanya, link original video di deskripsi. Pilar 08, salah satu organisasi relawan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, resmi melaporkan Roy Suryo ke kepolisian. Laporan terhadap Roy Suryo usai heboh cuitan di X terkait tuduhan kecurangan yang dilakukan Gibran dalam debat Cawapres. Bidang Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri menegaskan, Roy Suryo tetap ngotot merasa paling benar. Kondisi ini dianggap bakal memicu terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Untuk itu, laporan tersebut dilakukan guna membuktikan kebenaran ucapan Roy Suryo. Ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo terkait pasca debat Cawapres yang kedua kemarin, yang mana katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantah sama ketua KPU. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah, gitu. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita buat laporan, gitu. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo merespon atas laporan dari perwakilan Pilar 08 ke Baris Krim Polri. Roy Suryo menegaskan telah menyiapkan tim hukum untuk mengkaji lebih dalam terkait laporan terhadap dirinya. Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari geram dengan tudingan Roy Suryo. Hasyim mengatakan apa yang disampaikan Roy dalam akun sosial media X sangat tidak mendasar. Dia menegaskan 3 mic yang dimaksud Roy adalah clip-on, handheld, dan headset, yang disinyalir adalah earphone atau earfeeder. Hasyim memastikan dugaan Roy adalah keliru, sebab semua kandidat menggunakan alat yang sama. Oke teman-teman ya, jadi ya seperti itu, si Suryo ini suka bikin gaduh aja. Ya pasti dalam pemilihan ada saja orang-orang seperti si Suryo ini ya, si Roy ini. Yang dimana hanya dengan cuitannya saja itu bikin gaduh. Sebuah tuduhan dan fitnahan yang tanpa dasar. Padahal pihak penyelenggaraan televisi tersebut sudah mengklarifikasi dan sudah membantah hal tersebut. Bahkan KPU pun geram. Ya saya pikir itu karena kebenciannya terhadap Gibran dan Pak Jokowi yang sudah memecatnya ya, karena ketidakbecusannya dalam ada dalam pemerintahan. Jadi teman-teman, saya pikir jika mungkin saja waktu itu Gibran kalah dan terlihat lemah dalam debat tersebut, mungkin hal seperti ini tidak akan terjadi. Mungkin apa yang dituduhkan Roy Suryo, dia tidak akan pernah mencuitkan seperti itu jika Gibran terlihat lemah dan kalah dalam debat Cawapres tersebut. Ya, jadi apapun kondisi Gibran
pasca debat cawapres itu, pasti akan ada saja hal-hal yang timbul. Jika Gibran kalah, pasti timbul sebuah hinaan, sebuah cacian. Tuh kan, belimbing asem, nggak berpengalaman kan debat cawapres lawan dua tokoh berpengalaman Indonesia. Tuh kan, masih belum siap dipaksakan, karbitan, sebagainya. Pasti itu akan lebih ramai lagi. Tetapi kenyataan berbeda. Gibran menunjukkan wawasan yang luas, pengetahuan, dan cara dia berkomunikasi itu benar-benar tenang dalam debat cawapres tersebut, dan Gibran mampu untuk mengimbangi jalannya debat cawapres tersebut sehingga mereka mungkin yang menginginkan Gibran dipermalukan dalam debat cawapres tersebut pasti kecewa habis-habisan kan. Nah, mereka tidak akan menerima hal itu. Makanya si Roy Suryo ini dan kelompoknya itu membesar-besarkan hal ini. Wow, itu pakai earphone, itu curang dan sebagainya, dan itu kan menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Yang ya saya pikir apapun kondisinya, Gibran pasti akan disalahkan. Apapun yang terjadi. Orang kalau udah terlanjur benci itu tidak akan pernah menerima kebaikan, tidak akan pernah menerima hal yang baik dari seorang. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang pengecut ya. Tidak mau berjiwa besar, tidak mau mengakui bahwa lawan mereka itu mempunyai kelebihan. Ya, harus seperti itu ya teman-teman. Jadi orang seperti Roy Suryo dan gerombolannya ini sangat-sangat kekanak-kanakan sebenarnya terlihat ya. Mereka bahkan sudah hadir di acara-acara TV dan menganggap diri paling benar ya. Memang tuduhan-tuduhan seperti itu sebenarnya harus diklarifikasi, tapi ini sudah mengarah kepada suatu hal yang mau memicu keributan di tengah masyarakat. Ya, dan tentu saja yang dirugikan adalah pihak dari Gibran sendiri. Bagaimana pendapat kalian tentang tingkah laku dari Roy Suryo ini? Ya, apakah pantas untuk dilaporkan ke polisi? Menurut saya pantas ya. Agar supaya dia bisa mempertanggungjawabkan jarinya yang tidak mau tahan itu untuk mengetik hal-hal yang berbau-bau provokasi seperti itu. Apalagi tensi politik lagi panas-panasnya hari-hari ini ya. Semakin hari semakin dekat saja kita akan melakukan pemilihan umum. Jadi ya teman-teman atau masyarakat bisa menilai sendiri. Kalian bisa memberikan opini dan masukan kalian di kolom komentar. Dan ya semoga saja kedepannya kita bisa melihat pemilihan yang lebih damai lagi. Tapi kita harus siap-siap untuk waspada juga karena pasti akan ada orang yang akan memainkan politik identitas, bawa agama, bawa ayat dalam kontestasi pilpres kali ini. Ya pasti akan ada. Dan kalian tahulah kubu mana yang akan menggunakan hal tersebut. Dan juga semoga yang terbaik, pemimpin yang terbaik yang bisa meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi hari ini. Thank you so much for watching this video. Saya pamit dulu. See you in the next video and God bless. Bye guys.